Subhanallah. Oh bayangkan, namanya widadari surga Pak. Beda dengan widadari dunia. Bapak lihat pramugari yang ada di kapal itu anak wanita pintar. Cantik tidak Pak? Cantik Subhanallah. Dibandingkan dengan widadari yang ada di surga dengan widadari di dunia jauh berbeda. Widadari di dunia banyak tersentuh oleh kaum Adam, kaum laki-laki. Tetapi widadari yang ada di surga belum pernah disentuh oleh siapapun. Arsini ori, itu mudawai Pak yang ada di surga usianya 33 tahun. Raka tidak putus. Baru munculnya 33 tahun. Jadi bisa dilihat bagi orang ya mati sahih atau sudah luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kepada Yang Maha Penghulu. Sholawat dan salam semoga tercurah dan dilimpahkan kepada paduka alam Nabi yang mulia, Nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya yang senantiasa mengikuti ajarannya sampai akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ukradas Wali Adam. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 13 beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 1 sampai 7 dan MPS beserta jajarannya. Bapak hadirin wal hadirat yang saya cintai, pada kesempatan ini saya akan mencoba membahas tentang 4 kelompok yang mendapat nikmat. Dari Abdurrahman bin Abdullah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bercerita, sebelum kalian ada 3 orang sedang berjalan-jalan, kemudian mereka menemukan sebuah gua yang dapat digunakan untuk berteduh, dan mereka pun masuk. Tiba-tiba ada batu yang besar dari atas bukit menggelinding dan menutupi pintu gua sehingga mereka tidak dapat keluar. Salah seorang di antara mereka berkata, sungguh tidak ada yang dapat menyelamatkan kalian dari bahaya ini kecuali bila kalian berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan menyebutkan amal-amal soleh yang pernah kalian berbuat. Kemudian salah seorang di antaranya berdoa, ya Allah, saya mempunyai orang tua yang sudah renta. Kebiasaanku mendahulukan mereka minum susu sebelum saya berikan kepada anak, istri dan budakku. Suatu hari saya terlambat pulang karena mencari kayu, namun keduanya sudah tidur. Aku enggan untuk membangunkannya, tetapi saya terus memerah susu untuk persediaan keduanya. Walaupun demikian, saya tidak memberikan susu itu kepada keluarga maupun kepada budak sebelum keduanya minum, dan saya menunggu hingga terbit hajat. Ketika keduanya bangun, kuberikan susu itu untuk diminum. Padahal semalam anakku menangis terisak-isak minta susu sambil memegang kakiku. Ya Allah, jika perbuatan itu karena mengharapkan ridho, maka geserkan. Kita punya lisan, bisa dibalas. Jujur dia bergeser. Jujurnya lisan adalah tidak, mereka belum bisa keluar dari gua. Tidak bohong, orang tidak mengucap
melanjutkan doanya, ya Allah, sesungguhnya saya mempunyai saudara sepupu yang sangat saya cintai. Dalam riwayat lain disebutkan saya sangat mencintainya sebagaimana orang laki-laki mencintai orang perempuan. Saya selalu ingin berbuat zina dengan mereka, tetapi ia belum, selalu menolaknya. Beberapa tahun kemudian ia terjebak kesulitan. Ia pun datang untuk meminta bantuanku dan saya berikan kepadanya 120 dinar uang emas dengan syarat menyerahkan dirinya kapan saja saya inginkan. Pada riwayat lain, ketika saya berada di antara kedua kakinya, ia berkata, takutlah kamu kepada Allah, janganlah kamu sobek selaput darahku kecuali dengan jalan yang benar. Mendengar yang demikian, saya meninggalkannya dan merelakan emas yang aku berikan. Padahal dia orang yang sangat saya cintai. Ya Allah, jika perbuatan itu karena mengharapkan ridho-Mu, maka geserkanlah batu yang menutupi gua itu. Kemudian bergeserlah batu itu, tetapi mereka belum bisa keluar dari gua itu. Orang yang ketiga melanjutkan doanya, ya Allah, saya memperkerjakan beberapa karyawan dan digaji dengan sempurna, kecuali ada seorang yang meninggalkan saya dan tidak mau mengambil gajinya terlebih dahulu. Kemudian gaji itu saya kembangkan, kemudian menjadi banyak. Selang beberapa tahun dia datang dan berkata, wahai hamba Allah, berikanlah gajiku. Saya berkata, semua yang kamu lihat, baik unta, sapi, kambing maupun budak yang mengembalakannya, semuanya adalah gajimu. Dia berkata, wahai hamba Allah, janganlah engkau mempermainkanku. Saya menjawab, saya tidak mempermainkanmu. Kemudian dia mengambil semuanya itu dan tidak meninggalkannya sedikit pun. Ya Allah, jika perbuatan itu karena mengharapkan ridho-Mu, maka singkirkanlah batu yang menutupi pintu gua itu. Kemudian bergeserlah batu itu dan mereka pun bisa keluar dari dalam gua. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin wal hadirat yang saya muliakan, satu-satunya surat dalam Al-Quran yang selalu, bahkan yang paling banyak kita baca setiap harinya adalah Al-Fatihah. Pada surat ini terdapat ayat yang kita sering mendengar, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang menyesatkan dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Siapakah orang-orang yang Allah anugerahkan nikmat kepada mereka? Untuk mengemukakan jawabannya, kita perlu menuju kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina was-siddiqina wasyuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa may yattaqillaha wa rasulahu, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, minan nabiyina, para nabi, wasiddiqina, para siddiqin, wasuhada'i, orang-orang yang mati syahid, wasolihina, dan orang-orang soleh, wasuna ulaika rafiqah, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. 4 kelompok yang perlu kita pahami
dengan baik, yaitu pertama adalah para nabi. Allah memberikan suatu anugerah nikmat kepada para nabi dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Para nabi adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu dan menyebarluaskan kepada umat manusia. Karenanya para nabi harus bersikap benar, memiliki kesungguhan dalam perjuangan dan menegakkan nilai-nilai kebenaran itu, dan siap menanggung risiko dalam perjuangan menegakkan nilai-nilai kebenaran. Oleh karena itu, para nabi harus kita teladani. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Fi Rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 21. Insyaallah kita perlu mengikuti ajakan atau perintah Rasul. Rasul memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik dan mencegah daripada keburukan. Yaitu Rasul kita sekarang adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah Siddiq. Secara harfiah, Siddiq artinya benar. Ini berarti Siddiq adalah orang yang selalu bersikap, berbicara, dan bertingkah laku yang benar atau jujur. Para siddiqin termasuk orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia selalu berorientasi kepada kebaikan. Sedangkan kebaikan akan mengantarkan kepada surga. Sedangkan pemeliharaan anggota badan yang lain diserahkan kepada perintah dan larangan. Masing-masing itu harus jujur. Jujurnya hati adalah tetap beriman, tidak dengki, tidak berkhianat, dan tidak membuat tipu. Dan kita punya hati, punya kalbu, kita punya kalbu. Kalbu sakapun masuk jujur, sakapun masuk bohong. Kebanyakan jujurnya kurang bohongnya. Jujurnya. Itu hati kadang-kadang kalau diajak ngaji atau diajak sholat, yuk mari kita sholat, yuk mari kita ngaji. Awet kita. Lalu cek hati nggak mau awet, kita datang. Lalu cek hati nana wadai, insya Allah. Nah, pokoknya hati ya, kalau kita. Makanya jujur hati adalah tetap beriman, tidak dengki, tidak berkhianat, dan tidak membuat itu. Kita punya lisan juga harus jujur. Jujurnya lisan adalah tidak membenci, tidak bohong, tidak mengucapkan hal yang tidak kadang-kadang lain di mulut, lain di hati. Ya, subhanallah, sering kita mengucapkan kata-kata yang tidak sesuai dengan norma-norma agama, tetapi kita banyak tobatnya lisan kita. Sedangkan jujurnya anggota badan lainnya adalah tidak maksiat kepada Allah dan tidak mengganggu sesama muslim. Barang siapa hatinya tergelincir, maka ia munafik. Barang siapa lisannya tergelincir, maka ia kafir. Dan barang siapa anggota badannya tergelincir, maka ia orang durhaka. Bahwa Luqman Al-Hakim adalah seorang budak dari kebangsaan Ethiopia. Hikmah yang pertama kali tampak darinya, yaitu sewaktu majikannya berkata kepadanya, sembelilah kambing ini, dan ambillah
dua bagian yang paling baik untukku. Kemudian Luqman mengambilkan hati dan lidah untuk majikan. Pada waktu yang lain majikannya berkata kepadanya, "Sembelihlah kambing ini dan ambillah dua bagian yang paling jelek untukku." Kemudian Luqman mengambilkan hati dan lidahnya. Majikannya lalu menanyakan hal itu. Dan Luqman menjawab, "Di tubuh ini tidak ada yang lebih baik daripada hati dan lidah. Apabila keduanya itu baik, maka anggota tubuh akan baik. Dan tidak ada yang lebih jelek daripada hati dan lidah. Apabila keduanya jelek, maka anggota tubuhnya akan jelek." Jadi udah teh kumaha katanya lidah itu. Saraos itu. Kalau saraos lidah bedanya kalau kita saat kadang-kadang banyak maksiat, banyak dosa. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, "Alaikum bisiddiqi, fa inna siddiqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannati, wa ma yajalu rajulu yasduqu yastaharas sadiqi hatta yuktaba indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadiba wa innal kadiba yahdi ilal fujuri wa innal fujuri yahdi ilal ilana wa ma yajalu rajulu yakdibu wa yataharra kadiba hatta yaktabu indallahi kadzaba." Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan akan mengantarkan kepada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 2607. Yang ketiga, orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah syuhada. Secara harfiah, syahid artinya orang yang menyaksikan syuhada. Adalah orang-orang yang mati syahid. Mereka disebut syahid karena berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kematian mencapai mereka dalam perjuangan itu. Mereka menjadi saksi atas kebenaran yang diperjuangkannya. Mereka memperoleh kenikmatan tersendiri disebabkan kematian mereka yang begitu mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya au walakin la tashurun." Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 150. Orang mati syahid akan mendapatkan sebanyak 72 istri dari bidadari selain dari istri di dunia. Coba bayangkan, subhanallah, orang yang mati syahid akan dijadikan oleh Allah di surga nanti bidadari 72 bidadari dan ditambah dengan istri. Kalau masuk surga, subhanallah, istrinya masuk surga. Mau Pak? Coba bayangkan 72 bidadari kurang baik kayaknya kayak kurang. Kurang terang kita imannya masih lemah. Subhanallah. Coba bayangkan, namanya widadari surga Pak. Beda dengan widadari dunia. Bapak lihat pramugari yang ada di kapal itu anak wanita pintar, cantik tidak Pak? Cantik, subhanallah. Dibandingkan dengan widadari yang ada di surga dengan widadari di dunia jauh berbeda. Widadari di dunia banyak disentuh oleh kaum
Adam, kaum laki-laki. Tetapi widadari yang ada di surga belum pernah disentuh oleh siapapun. Ori, itu mudawai Pak yang ada di surga usianya 33 tahun. Raka tidak bisa. Baru munculnya 33 tahun. Jadi bisa dilihat bagi orang ya mati sahih atau sudah luar biasa. Luar biasa. Allah memberikan kepada orang-orang yang masuk surga dan orang yang mati sahih disediakan oleh Allah bidadari 72 bidadari yang belum tersentuh oleh laki-laki manapun. Yang keempat, orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholihin. Orang-orang yang soleh adalah orang yang selalu berusaha mewujudkan kebaikan. Ini merupakan iman. Karena itu iman harus dibuktikan dengan amal yang soleh. Dan amal soleh harus dilandasi pada iman. Ini berarti iman tidak ada artinya tidak dibuktikan dengan amal soleh. Dan sebaik apapun amal seseorang, tidak ada nilainya di sisi Allah, tidak dilandasi pada iman. Allah Subhanahu wa taala beriman, "Falladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum maghfiratun wa rizqun karim." Maka orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. Quran surat Ahad surat ke-22 ayat 50. Jasad manusia itu terdiri atas 3 bagian, yaitu pertama adalah hati, yang kedua adalah lidah, yang ketiga anggota badan lainnya. Allah memuliakan masing-masing bagian. Kemuliaan hati adalah dengan makrifat dan tauhid. Kemuliaan lisan dengan kesaksian bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan membaca Al-Quran. Sedangkan kemuliaan anggota badan lainnya adalah dengan sholat, dengan puasa, dan ibadah-ibadah lainnya. Katakanlah wahai Rasul, wahai sekalian manusia, aku tiada lain hanya seorang pemberi peringatan bagi kalian, menyampaikan wahyu dari Allah dan risalahnya. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan keimanan itu tertanam kuat pada hati mereka dan mengerjakan amal soleh, mereka mendapatkan ampunan dari Allah dan dari dosa-dosa mereka, dan ampunan yang bisa menutupi apa yang mereka lakukan berupa maksiat dan rizki-rizki yang baik tidak terputus, yaitu surga. Dan orang-orang yang berusaha kuat melancarkan tipu daya untuk menggugurkan ayat-ayat Al-Quran sedang mendustakan untuk menentang lagi mengalahkan mereka. Itu adalah orang-orang yang menetap di dalam neraka dan yang menyala-nyala, mereka menetap di dalam hukum selama-lamanya. Dari Umar radhiyallahu anhu berkata, semua manusia adalah pemimpin, baik laki-laki maupun perempuan, karena sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal miru ra'in walil rajulu ra'in ala ahli baitihi wal mar'atu ra'iyatun ala baitihi zawjaha wa walidayhi wa kullukum ra'in kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Seorang amir adalah pemimpin, seorang suami juga pemimpin atas keluarganya, seorang wanita juga pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya. Maka setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpin. Hadis riwayat Bukhari nomor 4801. Jadi kita sebagai kaum muslimin muslimat
sering membaca Al-Quran, sering membaca hadis, kita bersama memimpin. Harus betul-betul memimpin keluarga kita dari mulai anak kita, ya. Nah, istri kita dipimpin untuk mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, itu yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir ada manfaatnya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.